Dukungan Partai Nasdem terhadap Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024 nampaknya bakal punya efek serius buat suara mereka di Pileg 2024 nanti. Dukungan suara buat Nasdem akan menurun terutama di kalangan non-muslim dan daerah Indonesia Timur. Ini terlihat di hasil survei National Saiful Mujani Research yang baru kemarin dirilis. SMRC membandingkan peroleh suara Nasdem antara 2021 dan Agustus 2022. Harap dicatat, survei kedua itu dilakukan pada Agustus 2022, sebelum Nasdem secara resmi mengumumkan bahwa capres mereka adalah Anies. Tapi waktu itu kan sudah terdengar isyarat bahwa Surya Paloh sudah semakin mendekat pada Anies. Jadi lumayan karit lah untuk menggunakan hasil survei bulan Agustus ini. Bahkan kalau saja survei dilakukan sekarang, sangat mungkin hasilnya lebih tegas lagi. Tapi kita gunakan sajalah survei ini. Ada beberapa hal penting. Pertama, dukungan pada Partai Nasdem di Indonesia bagian Timur turun dari 10,8% pada 2021 menjadi 3,9% pada Agustus 2022. Sementara pada periode yang sama, dukungan pada Nasdem di provinsi dengan penduduk terbesar Jawa Barat belum mengalami perubahan berarti dari 0,4% menjadi 1,7%. Kemudian soal agama, dukungan kepada Nasdem di kalangan pemilih non-muslim menurun dari 6,8% pada 2021 menjadi 2,5% pada 2022. Di sisi lain, dukungan dari pemilih muslim hampir tak mengalami perubahan dari 3,3% pada 2021 menjadi 3,7% pada 2022. Satu-satunya kenaikan yang berarti terjadi di kalangan pemilih Anies. Dukungan terhadap Nasdem di kalangan pemilih Anies naik dari 3,8% pada 2021 menjadi 8,1% pada Agustus 2022. Yang menarik, dukungan terhadap Nasdem dan dari kalangan pemilih Prabowo menurun dari 4,1% menjadi 1,8%. Di sisi lain, dukungan massa pemilik Ganjar relatif stabil dari 2,7% pada 2021 menjadi 3,7% pada 2022. Karena itu, SMRC menyimpulkan isu pencalonan Anies Baswedan sebagai presiden punya dampak terhadap perubahan wajah pemilih Nasdem. Suara Nasdem di Indonesia bagian timur dan dari kelompok bagian non-muslim mengalami penurunan. Sementara belum terlihat ada penguatan dukungan yang signifikan untuk Nasdem dari Indonesia bagian barat dan kelompok pemilih muslim. Itu adalah hasil survei SMRC. Dan sekedar sebagai pelengkap, kita juga mendengar ada banyak kader anggota pengurus atau caleg Nasdem yang sudah menyatakan mengundurkan diri atau keluar dari Nasdem. Sekarang pertanyaannya, apakah segenap isyarat ini akan mempengaruhi Nasdem? Apakah ini berarti Nasdem akan memutuskan untuk membatalkan dukungan mereka kepada Anies?
Mungkin saya rasa tidak. Di satu sisi memang mungkin perolehan suara legislatif Nasdem menurun. Pada 2019, Nasdem sebenarnya menjadi partai dengan peningkatan suara terbesar dibandingkan Pileg 2014. Pada 2019, Nasdem memperoleh 9% suara. Kalau perolehan suara sebagaimana yang diprediksikan sebagai hasil SMRC masih bertahan sampai 2024, hampir pasti suara Nasdem akan merosot tajam. Tapi tentu saja tetap dalam batas angka yang tetap memungkinkan para wakil Nasdem duduk di parlemen. Pertanyaannya, apakah itu bukan kehilangan yang terlalu besar buat Nasdem? Saya duga Nasdem punya perhitungan lain, sebagaimana terlihat dari hasil survei SMRC. Nasdem mungkin kehilangan pendukung Kristen dan dari Indonesia Timur, tapi Nasdem akan memperoleh tambahan dukungan dari pemilih Anies. Sekarang memang berada di kisaran angka 8,1%. Tapi itu tidak berarti tidak akan ada lagi peningkatan. Tapi yang lebih penting bagi Nasdem adalah bukan soal pileg tapi pilpres. Sekarang ini kontrol terhadap Anies berada di tangan Surya Paloh. Dan Surya Paloh tahu bahwa Anies memiliki kemungkinan besar menang, terutama kalau Ganjar tidak jadi maju. Jadi bayangkan kalau sekarang Anies menang, sementara Surya Paloh akan menjadi kingmakernya. Itu akan menjadi aset yang sangat besar bagi Surya Paloh untuk memasukkan nama-nama kadernya ke posisi-posisi menentukan dalam kabinet Anies nanti. Jadi saya duga Surya Paloh tak akan terlalu galau dengan penurunan suara legislatif Nasdem. Yang terpenting Nasdem akan berada di pusat kekuasaan Indonesia.